PT PP Presisi Tbk mencatatkan tren pemulihan kinerja keuangan dan operasional yang signifikan hingga pertengahan tahun 2026. Masih di Market Buzz dan kita beralih ke informasi emiten pemirsa. Kabar baik datang dari PT Presisi Tbk yang membukukan lompatan pendapatan sebesar 35% menjadi 2,2 triliun rupiah hingga semester 1 2026. Emiten jasa pertambangan dan konstruksi ini juga berhasil memangkas rugi bersih hingga 93,4%. PT PP Presisi Tbk mencatatkan tren pemulihan kinerja keuangan dan operasional yang signifikan hingga pertengahan tahun 2026. Emiten berkode saham PPRE ini meraup pendapatan konsolidasian 2,2 triliun rupiah per Juni 2026. Realisasi ini tumbuh 35% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,6 triliun rupiah. Direktur Utama PPRE Rizky Dianugrah menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan mencerminkan aktivitas operasional Perseron yang tetap terjaga. Dari sisi profitabilitas, Perseron berhasil menekan rugi tahun berjalan hingga 93,4% menjadi 88,6 miliar rupiah per Juni 2026. Perbaikan fundamental ini didukung penurunan beban penurunan nilai yang melandai drastis menjadi 57,9 miliar rupiah serta efisiensi beban keuangan. Sepanjang kuartal 2 2026, PPRE mengantongi perolehan kontrak baru mencapai 1,5 triliun rupiah yang didominasi segmen jasa pertambangan. Vice President Corporate Secretary PPRE Mei Elsa Kembaren menegaskan Perseroan terus berfokus pada efisiensi, produktivitas, serta optimalisasi aset. Langkah disiplin pengelolaan keuangan ini disiapkan untuk membawa Perseroan menuju kinerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Wijaya Karya Beton Tbk mengkonfirmasi keterlibatannya dalam proyek kolaborasi mitigasi pergerakan tanah di Jalan Cisumdawu senilai 334 miliar rupiah. Kerjasama dengan induk usahanya PT Wijaya Karya Tbk ini berfokus pada pemulihan fungsi jalan tol secara optimal. PT Wijaya Karya Beton Tbk menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan infrastruktur ketersediaan jalan tol nasional. Emiten manufaktur beton berkode saham WTON ini bergabung dalam skema KSO senilai 334 miliar rupiah bersama PT Wijaya Karya Tbk. Proyek penanganan pergerakan tanah di kawasan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawan ini telah berjalan sejak Oktober 2025. Corporate Sekretari Wika Beton, Ignatius Hari, menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi difokuskan pada titik krusial penanganan longsor. Area pekerjaan meliputi seksi 2 akses gerbang tol Pamulihan, kilometer 170 jalur A, serta kilometer 177 Bojong Totor dan kilometer 178 Mulyasari pada jalur B. Pengerjaan teknis mencakup pemasangan fondasi borpal berdiameter 1.500 mm dengan kedalaman 40 hingga 50 meter ground anchor, shortcrete, serta penataan ulang elevasi tanah. Penanganan infrastruktur tol Cisumdawu dilakukan secara cepat dan terukur untuk memangkas waktu tempuh Bandung, Cirebon, dan sekitarnya. Ketepatan pengerjaan ini didukung oleh kapabilitas Perseroan melalui kehadiran unit layanan penunjang Constraint Service Unit atau CSU. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara dan BUMN, WTON berkomitmen menghadirkan solusi infrastruktur yang tangguh guna memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ke informasi emiten selanjutnya pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk bersiap melaksanakan program kepemilikan saham untuk manajemen dan karyawan atau MESOP sebanyak 3 tahap. Melalui aksi korporasi ini, emiten berkode saham PGEO ini berpotensi menerbitkan hingga 126 juta saham baru. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk mengumumkan pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Program atau MESOP. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, periode eksekusi opsi saham ini berlangsung selama 30 hari bursa, terhitung mulai 24 Agustus 2026 mendatang. Program ini mencakup 3 skema, yakni tahap 1 exercise ke-6, tahap 2 exercise ke-5, serta tahap 3 exercise ke-3. Perseroan menetapkan harga pelaksanaan opsi yang berbeda untuk masing-masing tahap program kepemilikan saham tersebut. Untuk MESOP tahap 1, harga exercise ditetapkan sebesar Rp648 per lembar saham.
Sementara itu, harga pelaksanaan untuk tahap 2 ditetapkan sebesar Rp1.087, sedangkan untuk tahap 3 berada pada level Rp838 per lembar saham. Adapun, jumlah hak opsi yang dapat dieksekusi oleh manajemen dan karyawan PGEO dalam program ini mencapai sebanyak-banyaknya 126.004.270 lembar saham. Rinciannya meliputi tahap 1 maksimal 48,89 juta saham, tahap 2 sebanyak 55,35 juta saham, dan tahap 3 maksimal 22,75 juta saham. Apabila seluruh hak opsi dilaksanakan, eksekusi ini sekaligus berpotensi memperkuat permodalan perseroan seiring penerbitan saham baru tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Rangkuman informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Market Buzz akan segera kembali. Penyedia indeks global FTSE Russell kembali menunda penambahan saham-saham asal Indonesia yang berlaku hingga peninjauan indeks berikutnya pada Desember 2026. Meski melanjutkan pembatasan, FTSE Russell mengakui upaya otoritas Indonesia yang telah menerapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia. Penyedia indeks global FTSE Russell kembali menunda penambahan saham-saham baru dari pasar modal Indonesia. Penundaan ini setidaknya berlaku hingga peninjauan indeks berikutnya pada Desember 2026. Penundaan mencakup penambahan konstituen baru, termasuk emiten yang baru melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham. Selain itu, FTSE Russell menunda perubahan segmen ukuran perusahaan antar tingkatan, mulai dari large cap, mid cap, small cap, hingga micro cap. Penundaan juga berlaku untuk peningkatan saham publik atau free float serta pembaruan weight adjustment faktor dari 0 menjadi positif. Meski demikian, FTSE Russell menyatakan bahwa otoritas Indonesia telah menerapkan sejumlah langkah yang bertujuan memperkuat transparansi pasar modal Indonesia. Beberapa langkah tersebut meliputi penyediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%, publikasi daftar konsentrasi kepemilikan saham, serta peningkatan pelaporan klasifikasi investor. Keputusan lebih lanjut mengenai perlakuan indeks, termasuk kemungkinan dilanjutkannya kembali perubahan indeks secara penuh, akan dipertimbangkan menjelang tinjauan indeks Desember 2026 dan akan disampaikan pada waktunya. Berbagai sumber IDX Channel. Sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pihaknya sudah bertindak cepat dan fokus untuk mengirimkan alat berat dan memastikan tidak ada desa atau wilayah yang terisolir. Menko IPK AHY menyampaikan berlangsung awal terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. AHY memastikan sejak hari pertama kejadian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian di bawahnya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyiapkan alat berat dalam membantu proses evakuasi. Hal ini guna memastikan tidak adanya wilayah yang terisolir akibat jalan atau jembatan yang terputus. Selain itu, langkah tersebut guna memastikan sejumlah bantuan logistik, baik makanan dan obat-obatan, sampai ke masyarakat terdampak. Tak ketinggalan, pihaknya memastikan pemerintah bakal membangun kembali infrastruktur dasar seperti air dan listrik. Hari pertama saya berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum yang langsung terbang ke daerah bencana beliau untuk memastikan alat-alat berat segera di-deploy, segera dikerahkan untuk pertama ya tentu membantu proses evakuasi. Kita sungguh berduka kehilangan, tapi evakuasi itu harus nomor satu. Yang kedua, memastikan agar tidak ada daerah yang terisolir, jalan-jalan putus yang terhambat, saya ulangi, yang mungkin terjadi longsor yang besar, yang berat, maka harus segera dibersihkan, ditangani. Dan yang ketiga, memulihkan kembali infrastruktur dasar, ya, air, listrik, dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan karena itu yang paling mendasar bagi